在这边。Mengejutkan. Kevin Dix tak bisa bela timnas Indonesia lawan Jepang. Ahmed Alkaf dipanggil AFC, Indonesia versus Bahrain berpotensi diulang. PSSI baru-baru ini mengonfirmasi bahwa Kevin Dix, pemain keturunan yang sedang menjalani proses naturalisasi, belum dapat memperkuat timnas Indonesia dalam waktu dekat. Meskipun harapan besar sempat muncul agar Dix tampil menghadapi Jepang dan Arab Saudi di babak kualifikasi Piala Dunia 2026, kenyataannya prosedur naturalisasi tak berjalan secepat itu. Hal ini disampaikan langsung oleh Arya Sinulinga, anggota Komite Eksekutif, Exco, PSSI, yang menjelaskan bahwa kehadiran Dix diperkirakan baru memungkinkan pada Maret 2025. Saat ini, Kevin Dix sedang dalam proses untuk mendapatkan status warga negara Indonesia, WNI. Pemain FC Copenhagen yang berdarah Maluku dari ibunya, Natasja Dix Bakarbesi, telah menyerahkan berkas naturalisasi ke Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kemenpora. Namun, proses administrasi yang panjang, apalagi di tengah perubahan susunan kabinet dan pergantian pemerintahan, membuat PSSI sulit menyelesaikan naturalisasi sebelum pertandingan melawan Jepang pada 15 November dan Arab Saudi pada 19 November. Tantangan administrasi dalam proses naturalisasi. Naturalisasi pemain dalam situasi seperti ini memerlukan koordinasi lintas lembaga, mulai dari Kemenpora, DPR RI, hingga Kementerian Hukum dan HAM. Dalam kasus Kevin Dix, berkas naturalisasi yang masuk ke AFC harus sudah lengkap paling lambat 7 hari sebelum pertandingan. Artinya, seluruh proses tersebut harus tuntas pada 8 November mendatang untuk memungkinkannya tampil dalam laga kontra Jepang. Arya Sinulinga mengakui bahwa situasi ini kompleks. Ini butuh waktu panjang karena baru saja pemerintahan berubah. Kemenkumham yang dulu satu kementerian, kini jadi 3 kementerian baru, ujarnya, menyoroti dampak dari perubahan struktural pada proses naturalisasi ini. Jadi, semua kementerian masih konsolidasi, dan dengan situasi saat ini, kemungkinan besar Dix tak bisa tampil November ini, jelas Arya. Kevin Dix, pilihan baru dengan sejarah pahit di Belanda. Di tengah proses naturalisasi ini, Dix secara terbuka mengungkapkan bahwa dirinya bangga bisa segera mewakili Indonesia, negeri asal kakek neneknya. Sebagai pemain keturunan yang merumput di Eropa, Dix merasa memiliki ikatan emosional dengan Indonesia. Di sisi lain, keputusan Dix untuk memilih Indonesia ternyata dipengaruhi oleh sedikit kekecewaannya terhadap Belanda. Pemain yang pernah berprestasi di Liga Champions itu mengaku tidak pernah mendapat panggilan dari timnas Belanda, meskipun sebelumnya ia sempat berharap besar dapat tampil di tim oranye. Kini, Dix bersiap membuka lembaran baru dalam karir internasionalnya bersama timnas Indonesia. Namun, perjuangan ini tak bisa langsung diwujudkan dalam pertandingan melawan Jepang atau Arab Saudi. Ketua Umum PSSI Erick Thohir juga mengakui bahwa meskipun antusias, PSSI perlu mengikuti prosedur naturalisasi yang cukup panjang ini. Maret 2025, saatnya Kevin Dix untuk timnas Indonesia. Dengan melihat situasi ini, PSSI menargetkan agar Dix siap memperkuat timnas Indonesia mulai Maret 2025, saat Indonesia kembali berlaga di kualifikasi Piala Dunia menghadapi lawan-lawan berat seperti Australia, Bahrain, dan Cina. Waktu yang lebih panjang diharapkan dapat memastikan seluruh proses administrasi selesai tanpa tekanan berlebihan, sehingga Kevin Dix dapat menjadi tambahan berharga bagi skuad Garuda. Jika naturalisasi Dix rampung, ia akan menjadi pemain keturunan ke-14 yang membela Merah Putih, menyusul jejak pemain seperti Mes Hilgers dan Eliano Reijnders yang sudah debut. Kini, langkah PSSI dalam naturalisasi Dix mendapat perhatian besar dari pencinta sepak bola nasional, yang berharap prosesnya lancar demi memperkuat lini pertahanan Indonesia di kancah internasional. Ahmed Alkaf dipanggil AFC. Apakah laga Indonesia versus Bahrain berpotensi diulang? Pemanggilan Ahmed Alkaf oleh Konfederasi Sepak Bola Asia, AFC, kini menyisakan banyak pertanyaan, terutama bagi timnas Indonesia. Wasit kontroversial asal Oman itu, bersama 2 koleganya, Mohamed Nazmi dan Abdullah Al-Jamali, dipanggil untuk investigasi menyusul sejumlah keputusan yang dianggap merugikan dalam beberapa laga penting, termasuk duel Indonesia versus Bahrain di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kabar ini mencuat melalui jurnalis Arab Saudi, Nahar Kunais, yang menyatakan bahwa AFC tengah mempertimbangkan hukuman bagi para wasit tersebut akibat kesalahan serius, termasuk dugaan manipulasi dalam protokol VAR. Jika terbukti bersalah, ketiga pengadil ini bisa diskors hingga akhir musim. Namun, di tengah spekulasi ini, apakah laga Indonesia versus Bahrain akan diulang seperti kasus kontroversial di Afrika? Jika merujuk sejarah,
FIFA memang jarang mengubah hasil pertandingan berdasarkan kesalahan wasit. Namun, dalam kasus tertentu, keputusan besar bisa diambil, seperti yang terjadi dalam pertandingan antara Afrika Selatan dan Senegal di kualifikasi Piala Dunia 2018. Saat itu, wasit Ghana Joseph Lamti dianggap memberikan penalti yang tidak sah untuk Afrika Selatan, memicu FIFA memerintahkan pertandingan ulang. Senegal akhirnya menang dan lolos ke Piala Dunia, setelah Lamti dijatuhi larangan seumur hidup dari aktivitas sepak bola. Kemudian dikukuhkan oleh Pengadilan Arbitrase Olahraga, CAS. Untuk timnas Indonesia, andai keputusan laga ulang benar-benar terjadi, maka skenario bisa berubah. Skor imbang 2-2 melawan Bahrain mungkin bisa digantikan kemenangan, yang akan meningkatkan posisi Indonesia di klasemen grup C. Bagi publik sepak bola Asia, investigasi ini menarik ditunggu. Apakah HFC akan menindak tegas kesalahan wasit, dan mungkin saja memengaruhi peluang Indonesia dalam kualifikasi? Keputusan ini jelas akan menentukan, dan semua mata kini tertuju pada langkah yang akan diambil AFC dalam waktu dekat. Jika Alkaf terbukti bersalah, timnas Indonesia dapat berharap ada bentuk keadilan terkait laga kontroversial tersebut. Namun, peluang pertandingan diulang tetaplah tipis. Keputusan apapun yang diambil AFC nantinya akan menjadi bahan evaluasi besar bagi mereka dalam mengelola kualitas wasit di level kualifikasi Piala Dunia. Timnas Indonesia, meski tidak sepenuhnya bergantung pada pengulangan laga, bisa menjadikan keputusan ini sebagai momen untuk fokus pada pertandingan ke depan, memastikan mereka tetap kompetitif dalam mengejar mimpi ke Piala Dunia 2026. Potensi bintang Eropa berdarah Indonesia, Thomas Paul dan Dean James, gabung timnas Indonesia. Dua pemain Eropa susul Kevin Dix sumpah WNI. Bikin Malaysia patah hati, Thomas Paul punya darah Indonesia dan berminat untuk naturalisasi. Thomas Paul, pemain sepak bola yang saat ini membela SC Cambuur di Liga Kasta kedua Belanda, Eerste Divisie, menjadi sorotan karena keinginannya untuk membela timnas Indonesia. Dalam sebuah siniar di kanal YouTube Yusa Nugraha, Paul mengungkapkan bahwa dirinya memiliki darah Indonesia dari kakek pihak ayahnya. Meski begitu, hingga saat ini Paul mengaku belum pernah dihubungi oleh PSSI terkait proses naturalisasi. Asal-usul dan keturunan Indonesia. Thomas Paul menjelaskan bahwa kakeknya lahir di Bogor, Indonesia, dan pada tahun 1948 pindah ke Belanda saat berusia 2 tahun. Paul juga masih memiliki hubungan dengan kakak dari kakeknya, yang lahir di Surabaya pada tahun 1939 dan pindah ke Belanda pada usia 11 tahun. Beberapa orang bertanya apakah saya punya darah Malaysia, tapi saya tidak punya. Saya punya darah Indonesia, ungkap Paul dalam wawancaranya. Penjelasan ini sekaligus membantah klaim yang beredar bahwa dirinya memiliki keturunan Malaysia. Potensi naturalisasi dan komitmen membela timnas Indonesia. Thomas Paul dengan tegas menyatakan keterbukaannya untuk membela timnas Indonesia jika PSSI menginginkannya. Dia mengaku bangga dengan darah Indonesia yang mengalir dalam dirinya dan melihat peluang membela skuad Garuda sebagai sesuatu yang istimewa. Namun, hingga kini, belum ada pendekatan resmi dari pihak PSSI. Tentu saja saya terbuka. Itu akan menjadi hal yang sangat indah. Jika waktu itu tiba dan saya bisa memilih, saya akan sangat senang, ujar Paul. Selain itu, Paul juga mengungkapkan bahwa meskipun dirinya dan ayahnya belum pernah berkunjung ke Indonesia, mereka memiliki keinginan besar untuk melakukan perjalanan ke tanah leluhur mereka. Karir dan profil Thomas Paul. Thomas Paul lahir di Amsterdam pada 28 Agustus 2001. Saat ini, dia bermain sebagai bek kiri dengan posisi dominan di kaki kiri. Karir seniornya dimulai pada tahun 2019 bersama Groningen, sebelum dipinjamkan ke Dordrecht. Setelah itu, Paul bergabung dengan Almere City, dan pada musim 2023-2024, ia bermain untuk SC Cambuur dengan status permanen setelah sebelumnya tampil memukau sebagai pemain pinjaman. Dengan tinggi badan 184 cm dan kemampuan bertahan yang solid, Paul menjadi salah satu bek modern yang diincar banyak klub. Pada musim ini, ia telah tampil dalam 9 pertandingan dan mencetak 1 gol untuk Cambuur. Peluang di timnas Indonesia. Melihat performa, postur, dan darah keturunan Indonesia dari Paul, banyak yang berpendapat bahwa dia memiliki potensi besar untuk memperkuat timnas Indonesia. Pelatih Shin Tae-yong juga dikenal kerap memanfaatkan pemain dengan postur dan kualitas seperti Paul. Dengan program naturalisasi yang sedang berjalan, Paul bisa menjadi tambahan yang berharga bagi Indonesia dalam menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun, semua kini bergantung pada PSSI. Apabila Paul memenuhi syarat naturalisasi dan Shin Tae-yong melihatnya sebagai sosok yang bisa memperkuat tim, tak ada salahnya PSSI mempertimbangkan peluang ini.
Paul siap untuk membela Panji Merah Putih, dan waktunya mungkin sudah semakin dekat. Shin Tae-yong semakin bahagia. Pemain Go Ahead Eagles, Dean James, tertarik bela timnas Indonesia. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, tampaknya memiliki alasan kuat untuk tersenyum lebar. Salah satu pemain bertahan Go Ahead Eagles, Dean James, menyatakan ketertarikannya memperkuat timnas Indonesia, menambah daftar panjang pemain keturunan yang siap mengisi skuad Garuda. Dalam sebuah wawancara via DM Instagram dengan akun arsip timnas, Dean James mengungkapkan bahwa ia memiliki darah Indonesia dari sang nenek yang lahir di Surabaya, Jawa Timur. Meskipun hingga saat ini belum ada komunikasi resmi dari PSSI, Dean James dengan antusias membuka pintu untuk peluang membela timnas. Nenek saya lahir di Surabaya. Sejauh ini, PSSI belum pernah menghubungi saya, dikata Dean James dalam percakapan tersebut, yang dikutip dari akun arsip timnas. Saya terbuka untuk itu. Memperkuat timnas Indonesia. Bermain untuk tim nasional adalah sebuah mimpi, dilanjutnya. Dean James saat ini telah mencatatkan 4 penampilan di Eredivisie 2024 hingga 2025, menunjukkan konsistensinya sebagai fullback kiri di Go Ahead Eagles. Jika PSSI bergerak cepat dan mendekati pemain muda ini, Shin Tae-yong akan memiliki banyak pilihan di sektor kiri pertahanan, yang semakin memperkuat timnas Indonesia dalam menghadapi turnamen internasional. Di posisi fullback kiri, timnas Indonesia saat ini sudah memiliki sederet pemain berkualitas, seperti Kelvin Verdong, Ene Cenijmegen, Shine Patinama, Kas Eupen, Pratama Arhan, Suwon FC, dan Nathan Choyaon, Swansea City. Kehadiran Dean James jelas akan menambah kedalaman dan kualitas dalam skuad Garuda. Kehadiran banyak pemain keturunan top seperti Dean James sangat dibutuhkan timnas Indonesia untuk mewujudkan mimpi besar, yaitu tampil di Piala Dunia. Langkah berikutnya kini ada di tangan PSSI dan Shin Tae-yong. Jika pelatih asal Korea Selatan itu mengajukan permintaan resmi, tak menutup kemungkinan bahwa PSSI akan segera bergerak mendekati Dean James untuk menjalani proses naturalisasi. Dengan talenta yang semakin bertambah di sektor bek kiri, timnas Indonesia tampak semakin siap menyongsong tantangan besar di kancah internasional. Kita tunggu saja, apakah Dean James akan menjadi nama berikutnya yang memperkuat lini pertahanan Merah Putih? Dua pemain keturunan yang dikabarkan jalani sumpah WNI bareng Kevin Dix, ada Jairo Riedewald. Kabar gembira untuk supporter timnas Indonesia, Kevin Dix tak jalani sumpah WNI sendirian. Sebanyak dua pemain keturunan yang dikabarkan menjalani sumpah warga negara Indonesia, WNI, bareng Kevin Dix. Kevin Dix sudah diperkenalkan Ketua Umum PSSI, Erick Thohir sebagai calon pemain timnas Indonesia pada Sabtu, 12 Oktober 2024. Diharapkan proses naturalisasi Kevin Dix berjalan lancar. Jika prosesnya berjalan lancar dan ngacir, pesepak bola 28 tahun ini sudah bisa ambil bagian saat timnas Indonesia menjamu Jepang dan Arab Saudi di matchday kelima dan ke-6 Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 15 dan 19 November 2024. Menurut laporan pengamat sepak bola tanah air Haris Pardede, ada dua pemain lain yang akan menjalani proses naturalisasi dengan Kevin Dix. Dua pemain lain yang dimaksud adalah Mauro Zijlstra, FC Volendam U21, dan Jairo Riedewald, Royal Antwerp FC. Info salaman Kevin Dix dengan Ketum PSSI Erick Thohir sebenarnya sudah saya terima sekitar 3 minggu yang lalu. Kevin Dix akan dinaturalisasi dengan dua nama lainnya, yakni Mauro Zijlstra dan Jairo Riedewald, dikata Bung Harpa sapaan akrab Haris Pardede, dan mengutip dari channel YouTube Bung Harpa, Senin, 21 Oktober 2024. Saya kurang tahu persis kenapa Kevin Dix yang baru datang, dan mungkin yang dua lain akan menyusul. Sekali lagi, informasi ini saya dapat sumber yang terpercaya, dilanjut Bung Harpa. Pria yang bekerja sebagai jurnalis ini menyebut pengambilan sumpah WNI Kevin Dix dan dua nama lain dilakukan kelar pelantikan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, pada Minggu 20 Oktober 2024. Pengambilan sumpah WNI akan dilakukan setelah pelantikan Presiden, dikata Bung Harpa.